Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah hingga sore hari malam hari ini Allah masih memberikan kemudahan, kesempatan kepada kita untuk dapat menghadiri taman-taman surga setelah kita libur hari raya. Mudah-mudahan kehadiran kita kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula kita bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah. Nikmat inilah yang kelak akan disebut-sebut, diingat-ingat oleh penghuni surga. Ketika penghuni surga memasuki surga, mereka lupa akan nikmat harta, mereka lupa akan nikmat jabatan. Yang diingat hanya nikmat hidayah. Allah berfirman tentang hal itu dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi petunjuk kepada kami. Alhamdulillah, dimudahkannya kita hadir malam ini bertemu dengan saudara, saling bertegur sapa, mempererat ukhuwah Islamiyah. Itu bagian dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin, sebagai rasa syukur kita atas nikmat hidayah tersebut, kita malam ini mengawali kembali kajian rutin kita tafsir Al-Quran di Masjid Nur Rahman Dukuh. Dan kita doakan mudah-mudahan seluruh jamaah diberi oleh Allah hidayah, diberi oleh Allah pengampunan dosa, dan terutama diterima amal soleh seluruhnya, dan diberi kesabaran, keistiqomahan setelah Ramadan, dan mudah-mudahan semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma tawaffana alal islam was sunnah. Allahumma rzuqna husnal khitam.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-19 mengingatkan kepada kita sebuah peringatan yang keras. Wala takunu kalladzina nasullaha. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan lupa kepada Allah? Apakah ada seorang muslim yang lupa kalau Tuhannya adalah Allah? Tentu jawabannya tidak. Lantas apa maksud dari melupakan Allah? Maksud dari lupa kepada Allah tidak peduli terhadap aturan Allah, tidak peduli kepada syariat Allah, tidak mau belajar terhadap syariat Allah, bahkan tidak ada keinginan sepeser pun untuk menghadiri majelis-majelis ta'lim guna mempelajari syariat Allah. Itu maksud dari lupa kepada Allah. Setiap larangan pasti mengandung hikmah. Apa hikmah dari larangan tersebut dan apa hukumannya bagi yang melanggar larangan tersebut? Kita lihat lanjutan ayat, fa'angsahum anfusahum. Maka mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Jadi orang yang tidak peduli dengan aturan agama Allah, tidak mau ambil pusing ketika diajak untuk belajar, ayo ngaji, aku repot misalnya. Ayo hadir majelis taklim, ora sempat, aku sibuk. Maka orang tersebut akan dijadikan oleh Allah fa'angsahum anfusahum. Mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Apa tafsiran ayat ini? Ibnul Qayyim menyebutkan, maksud dari mereka lupa kepada diri mereka sendiri, mereka menghabiskan waktunya untuk melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya. Jadi mereka menghabiskan waktunya menyibukkan dirinya dengan perkara yang sama sekali tidak membawa manfaat untuk kehidupannya. Ini hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lanjutan ayat, ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Maka mudah-mudahan hadirnya kita malam ini bagian dari ikhtiar kita, usaha kita untuk bersungguh-sungguh ya, mempelajari agama Allah agar supaya Allah memberkahi waktu kita, umur kita, usia kita, segala dari kehidupan kita. Maka di awal kajian ini mari kita lebih semangat lagi, lebih baik lagi dari tahun-tahun kemarin. Sebab baru saja kita memasuki bulan Ramadan, bulan spesial. Kalau boleh kami ibaratkan Ramadan seperti bengkel. Kalau ada kendaraan yang rusak masuk ke dalam bengkel, setelah dikeluarkan kok tambah rusak, berarti bengkelnya gagal. Gagal total. Namun sebaliknya, apabila ada kendaraan yang rusak dimasukkan ke dalam bengkel, setelah keluar kendaraannya bagus, normal kembali, bahkan lebih nyaman dikendarai, itu tandanya bengkelnya sukses. Maka kaum muslimin, setelah 1 bulan kita ya ditarbiyah, digembleng, ya, dididik, dilatih, ya, di madrasah Ramadan, maka sekaranglah saatnya kita menjalani ujian yang sesungguhnya.
Jadi sekolahnya 1 bulan, ujiannya 11 bulan. Maka monggo kita selepas Ramadan ini, yang pertama kita berdoa. Berdoa memohon supaya amal kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dan inilah sunnahnya para nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam setelah selesai mengerjakan amal ketaatan, membangun pondasi Ka'bah, ya, maka keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kita enggak boleh percaya diri dengan diri kita, apalagi nyuwun sewu, mohon maaf, kita ujub berbangga diri dengan amalan kita. Sebab belum ada jaminan amal kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah terus kepada Allah 6 bulan ke depan, berdoa terus supaya amal kita, khususnya amal selama di bulan Ramadan, diterima oleh Allah. Yang kedua, Bapak Ibu supados ngekeh-ngekehake ndonga nyuwun marang Gusti Allah supaya diberi keistiqomahan. Ini yang paling penting. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan hal itu. Nabi itu mengulang-ulang doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ummu Salamah garwanipun Kanjeng Nabi tanglet, ya Rasulullah, kenging punapa jenengan kok ngekeh-ngekehake nyuwun ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jawaban Kanjeng Nabi, ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, setiap anak cucu Adam, hati mereka berada pada 2 jemari Allah, yang setiap saat Allah membolak-balikkannya. Lantas Muadz bin Jabal radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis ini membacakan surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi doa-doa ini bisa jenengan praktek akan, ya. Doa ya muqallibal qulub dan Rabbana la tuzigh qulubana. Dan tentunya bisa juga dengan doa-doa yang lain atau dengan menggunakan bahasa Jawa dan selainnya. Kemudian yang ketiga, agar kita ajak continue istiqomah pasca Ramadan, maka mulai sekarang kita berusaha. Setiap aktivitas kita orientasinya adalah akhirat, ikhlas karena Allah. Semuanya, ya, mulai sekarang kita berupaya untuk ikhlas dalam setiap kehidupan kita. Silaturahmi kita, ngaji kita, sedekah kita, pekerjaan kita, bakti kita kepada orang tua, begitu juga ibu-ibu, ya, baktinya, ketaatannya kepada suaminya, semuanya lillah. Tidak mengharapkan pujian manusia, tidak mengharapkan sanjungan manusia, tapi betul-betul karena Allah. Imam Malik ketika ditanya tentang hal ini, kata beliau, maka nalillah yabqa. Segala sesuatu yang dikerjakan karena Allah akan kekal, akan langgeng. Maka monggo mulai sekarang bismillah kita belajar dan berusaha semua aktivitas kita berorientasi tujuan akhirat. Kemudian yang berikutnya, supaya kita ikhlas, carilah teman-teman yang soleh. Ya, cari teman yang soleh, teman yang mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Ya. Ini penting jamaah. Ulama mengatakan as-sahib sahib.
teman itu nggeret, teman itu menarik. Ya. Banyak dulu orang-orang yang soleh disebabkan salah berteman, salah memilih lingkungan, akhirnya menjadi orang yang toleh, ya, menjadi orang yang jauh dari kebaikan. Banyak. Ya. Makanya sampai ada hadis lemah, ya, yang mengatakan al-jaru qoblad dari. Perhatikan tetangga sebelum membangun rumah. Nah, ini hadisnya lemah, namun maknanya cocok dengan hadis yang lain. Seperti misalipun kanjeng Nabi dawuh al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung dengan agama temannya. Itu jamaah yang berbahagia. Yang terakhir, agar kita mampu untuk ajak continue istiqomah pasca Ramadan, maka kita supaya rajin melakukan muhasabah diri, mengoreksi diri, ya. Kita supados padang-padang anggenipun muhasabah. Ya, metani awake dhewe-dhewe. Jangan sibukkan dengan aib orang lain. Kita sendiri masih banyak dosanya, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Maka mari kita sibukkan dengan mengoreksi diri kita masing-masing. Ya. Rajin melakukan muhasabah. Ini perintah Allah. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang sudah dia siapkan untuk hari esok, untuk setelah kematian kita. Ya, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, diulang kembali, mengandung penekanan yang kuat agar kita betul-betul rajin melakukan muhasabah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti, Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Bagaimana cara muhasabah yang singkat dan simpel? Ya. Cara muhasabah yang ringkas. Yang pertama tentunya kita supaya, ya, yang pertama ya, cara muhasabah yaitu mengoreksi diri dalam hal yang wajib. Ya, jadi selepas kita berpuasa Ramadan, ya, kita lihat apakah sholat 5 waktu kita masih terjaga secara berjamaah sebagaimana Ramadan kemarin misalnya. Ya. Kemudian bagaimana dengan kewajiban-kewajiban yang lain? Nah, ini harus kita muhasabai. Kalau ada kekurangan, maka segera ditutupi kekurangan itu dengan, ya, melaksanakan, ya, kekurangan itu, ya, digenapi. Ya. Itu sama yang berbahagia. Kemudian kita mengoreksi diri dalam perkara yang haram. Apakah kita masih melakukan yang diharamkan misalnya? Apalagi setelah Ramadan, musuh-musuh kita sudah dibebaskan dari belenggu-belenggunya, ya, kembali menggoda kita. Nah, maka minimal kalau kita tidak bisa melakukan amalan rutin seperti Ramadan, paling tidak nilai-nilai Ramadan jangan kita tinggalkan. Misalnya ketika Ramadan, mungkin di antara jamaah sanggup sehari membaca 3 juz misalnya ketika Ramadan, karena memang kondisi mendukung, ya, iklimnya memang mendukung. Nah, selepas Ramadan minimal kebiasaan itu jangan ditinggalkan. Ya, paling tidak kita membaca tiap hari minimal 3 lembar misalnya, atau mungkin 1 juz. Yang tadinya Ramadan sehari 3 juz, di luar Ramadan kita jaga paling tidak sehari 2 juz atau 1 juz, paling tidak 1 bulan khatam misalnya. Dan ini tentu butuh pertolongan dari Allah dan keikhlasan. Itu paling tidak kaum muslimin, ya. Nah, kemudian
Yang kemarin Ramadan sanggup sholat malam 11 rakaat rutin 1 bulan, bahkan ada yang saudara kita 23 rakaat misalnya, maka di luar Ramadan itu jangan ditinggalkan total. Paling tidak kita tetap mempertahankan kebiasaan itu senajan witir 1 rakaat. Jangan tinggalkan pokoknya. Kalau Ramadan kemarin kita full puasa 1 bulan, alhamdulillah, maka minimal di luar Ramadan nilai-nilai puasa tetap kita pertahankan. Ya paling enggak buktikan dengan menyelesaikan puasa Syawal 6 hari. Ya. Man shoma Ramadan summa ajba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri, terus Kanjeng Nabi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa 1 bulan penuh. Dan puasa Syawal ini tanda Ramadan kita diterima. Ya. Itu kaum muslimin. Minimal lah seperti itu. Kita puasa Senin Kamis, atau mungkin kita lanjutkan rutin dengan puasa paling tidak sebulan 3 hari. Atau puasa Ayamul Bid 13, 14, 15 kalender Hijriah pas bulan purnama itu. Alhamdulillah. Sedekah juga begitu. Kalau Ramadan kita rutin membagikan takjil, berbuka misalnya, sedekahnya luar biasa. Paling tidak kita rutin di luar Ramadan juga terus bersedekah, walaupun mungkin tidak seperti di bulan Ramadan. Tapi kita bertekad setiap hari harus mengeluarkan sedekah. Target itu. Kita mengejar doanya malaikat. Allah menciptakan malaikat khusus yang turun, ya, mendoakan orang-orang yang bersedekah. Allahumma ati munfikon kholafan. Ya Allah, berilah ganti orang yang berinfak hari ini. Ketika itu malaikat berikutnya berdoa, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, binasakanlah harta orang yang tidak berinfak hari ini. Lihat bagaimana semangatnya sahabat setelah mendengar hadis itu, mereka mesti sedekah senajan dengan 1 siung bawang. Ya, jadi kita harus mengeluarkan sedekah apapun bentuknya, yang penting hari itu kita bersedekah agar mendapatkan doanya para malaikat. Dan terus kita koreksi diri kita, ya, anggota badan kita hari ini apakah melihat yang haram, mata kita melihat yang haram, tangan kita melakukan yang haram, pendengaran kita, lisan kita koreksi semuanya. Ya, kita koreksi. Kalau ternyata anggota tubuh kita hari ini masih banyak melakukan perkara yang tidak bermanfaat, maka bismillah, besok saya akan mengawali dengan melakukan aktivitas yang bermanfaat. Ya, kita gunakan anggota tubuh untuk ketaatan, begitu. Lalu kita koreksi niat-niat kita. Bagaimana niat kita dalam beramal? Apakah sudah lillah atau li ghairillah? Itu kita koreksi semuanya. Nah, ini jamaah sebagai motivasi, ya. Dan supaya muhasabah ini betul-betul mengena pada diri kita, kita bertekad, kita membuat kesepakatan dengan diri kita, kalau target saya tidak tercapai harus memberikan hukuman atau sanksi. Misalnya Bapak, ya, melakukan muhasabah, ternyata didapati, ya, ada kebocoran di situ. Misalnya, ya, Anda sudah rutin menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid, tiba-tiba tanpa uzur Anda meninggalkan sholat 5 waktu tersebut dengan tidak berjamaah, maka Anda harus menghukum diri. Bismillah, saya akan sedekah sekian sebagai bentuk hukuman untuk diri saya yang telah, ya, meninggalkan sholat berjamaah dengan sengaja misalnya. Ditarget seperti itu. Insya Allah dengan begitu Anda lebih termotivasi lagi. Naam, itu sebagai motivasi awal, dan kami mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita semuanya, dan kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya, karena belum sempat silaturahmi ke rumah seluruh jamaah, ya. Walaupun ada juga yang kita datangi tutup, ya, kita kembali terus nggak balik lagi. Nah, jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya,
Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin, yaitu kematian. Alhamdulillah, pertemuan yang lalu kita memasuki ayat yang ke-38 dari surah Ar-Ra'd. Berarti tinggal beberapa ayat khatam. Tinggal surat Ibrahim antu niki. Ayat yang berikutnya ayat 39. Ayat ini luar biasa. Kenapa? Sebab ayat ini khusus spesial membahas tentang masalah takdir. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa untuk merubah apa yang Allah kehendaki dan menetapkan apa yang Allah kehendaki pula. Sebab kita memiliki akidah, memiliki keyakinan Allah itu ya maha segalanya. Allah itu maha segalanya. Allah zat yang menguasai kita, menciptakan kita, menguasai kita semuanya, termasuk ajal kita, termasuk bahagia dan susahnya kita, sengsaranya kita. Allah tahu semuanya. Sebab itu sudah Allah tentukan dan Allah catat di Lauh Mahfud, yarhamukallah, di Lauh Mahfud. Ya. Jadi semuanya sudah ada catatannya. Cuma pertanyaannya itu adalah rahasia Allah. Sehingga tidak boleh kita ya kesusu tergesa-gesa mengambil sebuah kesimpulan. Loh Mas sampean kok enggak tobat? Allah takdirku kok ngene. Oh, enggak bisa. Sampean kok gak gelem to dijak salat jamaah? Sampean kok wani marang wong tua? Sampean kok dolim marang anak bojo? Ya wis takdirku iki. Sampean kok judi? Takdir, enggak bisa. Ya. Sebab itu rahasia Allah. Allah menuntut kepada kita ikhtiar, usaha. Itu yang Allah perintahkan. Jadi ada kaidah yang perlu kami ingatkan kepada jamaah. Ini masalah akidah. Sebab banyak orang itu bermudah-mudah dengan hal ini. Ketika dia korupsi, diingatkan, "Sampeyan kok korupsi?" Wis takdir. Loh. Enggak bisa seperti itu. Kenapa? Ada satu kaidah yang pertama. Yang pertama, mukallaf itu memiliki kemampuan dan kehendak serta pilihan. Itu mukallaf. Jadi ketika jenengan lahir ke dunia, tumbuh, kemudian menjadi hamba yang mukallaf, yang sudah terbebani syariat, maka jenengan punya pilihan di pundak jenengan. Jenengan boleh ya memilih sebagai seorang muslim masuk Islam, monggo. Jenengan juga boleh mau memilih jadi orang kafir, nggak ada paksaan, nggak ada larangan, silang, itu pilihan jenengan. Jadi kita sebagai seorang hamba dikasih pilihan oleh Allah dan kita punya kemampuan memilih. Ya seperti malam ini, ya mungkin takmir mengingatkan di grup-grup misalnya kajian nanti malam dimulai. Itu yang membaca grup punya pilihan, mau hadir ya silahkan, tidak hadir juga silahkan. Itu pilihan jenengan. Sama dengan ini ada minuman depan saya, ya itu pilihan. Mau minum juga monggo, gak minum juga silahkan, pilihan saya. Tapi ingat kaum muslimin, di balik pilihan itu ada konsekuensi yang harus ditanggung masing-masing. Dan ingat ya, mukallaf itu kan ada manusia, ada jin. Sebab Allah menciptakan dua makhluk ini yang diberi taklif pembebanan syariat. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi yang diberi hak memilih dan kemampuan kehendak untuk memilih itu jin dan manusia. Ya. Maka ya dengan kemampuan dan kehendak ini kita bisa beriman dan juga bisa kafir. Ya, sebab kita punya pilihan. Bisa memilih melakukan ketaatan, juga bisa memilih melakukan kemaksiatan. Ini satu kaidah yang harus kita pahami.
Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-29, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Wa qul, katakan, al haqqu mir rabbikum, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min, maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah dia beriman. Wa man syaa'a falyakfur, barang siapa yang mau kafir, ya biarlah ia kafir. Inna a'tadna lidzalimina naron. Ingat lanjutan ayat, jangan berhenti. Sesungguhnya kami menyiapkan, kami menyediakan lidzalimin, bagi orang-orang yang zalim itu, naron, api neraka. Ahata bihim suradikuha, yang gejolaknya mengepung mereka. Jadi ayat ini sebagai ancaman sebenarnya, tapi bahasanya luar biasa. Ya, itu jamaah yang berbahagia. Jadi kita harus paham tentang ini. Nah, ketika kita sebagai mukallaf yang dibebani syariat ini memiliki kemampuan dan pilihan, maka masing-masing diberi balasan. Yang memilih menjatuhkan pilihannya kepada ketaatan akan mendapatkan balasan pahala atas perbuatannya itu. Yang memilih atau menjatuhkan pilihannya kepada kekufuran, kepada kemaksiatan, juga akan diberi balasan atas perbuatannya itu. Masing-masing ada balasannya. Yang berbuat baik dapat balasan, yang berbuat buruk juga dapat balasan. Ya, dan Allah tidak pernah mendolimi hamba-hambanya. Ingat, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Silahkan, masing-masing ada balasannya. Itu jamaah yang berbahagia. Bisa dipahami dari sini? Nah, ini harus kita pahami dulu. Ya. Jadi silakan Allah memberikan pilihan kepada panjenengan. Jadi nggak ada yang memaksa. Nggak ada yang memaksa jenengan kudu sholat jamaah. Kalau nggak begini, nggak ada. Ya. Ustadz, kiai hanya memberikan nasihat, hanya mengajak. Tidak punya hak untuk memaksa jenengan. Jenengan mau hadir nggih monggo, enggak ada juga silahkan. Masing-masing akan mendapatkan apa yang dia upayakan. Nah, itu yang harus kita pahami jamaah, ya. Nah, sama dengan halnya melakukan yang haram. Enggak ada yang ya memaksa kita melakukan yang haram atau mendatangi yang halal, enggak ada. Itu pilihan masing-masing. Itu pilihan masing-masing. Ya, di depan jenengan ada dua pilihan, yang satu ya nasi kebuli dengan daging kambingnya, yang satu adalah ya nasi yang sudah basi, ya. Maka silakan disodorkan kepada jenengan, silakan dipilih. Jenengan mau pilih nasi kebuli ya juga pilihan jenengan, mau pilih nasi basi juga pilihan jenengan, enggak ada yang memaksa. Ini yang pertama. Yang kedua, yang harus jenengan pahami dalam masalah takdir ini, supaya nanti enggak ya salah memahami setelah kita bacakan ayatnya. Yang kedua, apabila Allah sang pencipta, sang khalik, ya, yang sudah mengetahui segalanya tentang hamba-hambanya, ciptaannya itu, ya, menentukan kepada kita sesuatu, apakah kita akan bahagia ataukah kita akan sengsara, itu gak punya hak bagi kita untuk mendebat Allah, untuk mempertanyakan keputusan Allah. Gak ada hak kita tentang itu. Ya, ingat, kaidah menyebutkan, ya, Allah tidak ditanya tentang perbuatannya, tapi kita akan ditanya dan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Jadi jangan sampai kita suudzon kepada Allah. Kenapa? Sebab semua yang Allah putuskan tentang kita itu berdasarkan apa yang menjadi ya pilihan kita. Menjadi pilihan kita. Kenapa? Sebab semua adalah rahasia Allah. Misalnya, ada orang sekarang menjadi orang yang dolim, jahat misalnya. Lalu dia ya, menyalahkan Allah, enggak bisa. Kenapa?
Sebab itu ada proses, Pak. Tidak serta-merta dia menjadi seperti itu. Nah, dan pertanyaannya, apakah dia tahu kalau dia akan zalim terus? Apakah dia tahu bahwasanya suatu saat dia akan bertobat? Kan gak ada yang tahu. Ya, makanya dalam hadis itu Rasul menyebutkan, ya, ada orang yang melakukan amalan penghuni surga sampai-sampai jarak dia dengan surga 1 hasta. Namun tiba-tiba dia meninggal dalam keadaan melakukan amalan perbuatan penghuni surga, lalu masuk ke dalam neraka. Melakukan amalan penghuni neraka lalu masuk, ya, neraka. Ada juga orang melakukan amalan kejahatan, dolim, maksiat, sampai-sampai jarak dia dengan neraka 1 hasta. Lalu di akhir ayatnya melakukan amalan penghuni surga, akhirnya masuk surga. Nah, bisa jadi kan seperti itu. Kenapa Nabi menyampaikan hadis ini? Nabi ingin memberikan pelajaran agar kita betul-betul hati-hati, agar kita waspada, agar kita jangan sampai, ya, nekat keluar dari jalan yang sebenarnya. Misalnya Anda sudah ditakdirkan sekarang padang ngaji, sholat, ibadah, moro-moro jenengan gawe pikiran coba aku besok tak zino misalnya. Jangan sampai seperti itu. Bisa jadi pas ngelakoni zina mati jenengan. Nah, berarti mati di atas maksiat. Ya, jadi ini mengajarkan apa? Yang sudah mendapat hidayah jangan sombong dengan hidayah itu. Jangan takabur. Bisa jadi Allah mencabut, ya, hidayah itu. Yang belum mendapat hidayah jangan putus asa. Dengan dosa-dosa jangan putus asa. Ya, bisa jadi besok dia tobat, diampuni dosanya. Nah, kan begitu. Dan juga menjadikan kita supaya rendah hati. Jangan menilai orang gegabah, ya, atau menilai orang menurut dohirnya. Mungkin hari ini kita melihat orang itu maksiat, bisa jadi nanti malam dia menangis tobat, kita nggak tahu. Besok dia leleh, padahal dia sudah tobat tadi malam. Bisa jadi tuh seperti itu. Atau bisa jadi sekarang lihat orang yang alim, soleh, ya, bahkan badoe sampai gosong, ya, sujud terus. Dilalah bengi-bengi ujub, merasa paling baik. Wah, aku sing paling apik timbane koncoku. Nah, kan mari mati dalam keujubannya. Bisa jadi seperti itu. Makanya ada kaidah kata ulama, ada orang yang ahli maksiat masuk surga, ada ahli taat masuk neraka. Loh, kok bisa? Ternyata yang ahli maksiat dia malamnya bertobat lalu mati, menangis. Sedangkan yang ahli ketaatan dia bangga dengan ketaatan dan mati dalam keadaan ujub, kan begitu. Bisa jadi seperti itu. Oleh karena itu kaum muslimin, monggo, ya, kita yang sudah di atas petunjuk kita pertahankan. Dan itulah rahasia dari doa yang kita baca setiap saat, yang kita ulang minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ayat ini jamaah mengandung makna ganda. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Bagi orang yang belum mendapat hidayah, doa ini bermakna, ya Allah berilah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Sedangkan bagi orang yang sudah mendapat hidayah dan di atas hidayah, doa ini bermakna, ya Allah teguhkanlah kami di atas jalan yang lurus atau istiqomah. Itulah makna doa kita kalau kita mau menghayati ketika sholat, ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini sebagai mukadimah awal. Masih ada kaidah berikutnya karena waktu sholat isya, ya, maka kita akhiri. Dan sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kajian ini diridhoi oleh Allah dan masing-masing, ya, diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat, yang akan menjadi saksi, yang akan menguatkan timbangan amal kita dan membebaskan kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.